Testing. Okey, baik. Apa khabar semuanya? Kita akan memulai dengan dalam 1 atau 2 minit. Alright, baik. Selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di webinar hari ini. Ini iaitu kelas Master MACD. Baik, sebelum kita memulai, ini adalah penafian. Okay. Ini adalah komunikasi pemasaran yang tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Analisis yang terkandung di sini bukan merupakan rekomendasi pribadi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, strategi investasi, situasi atau kebutuhan kewangan pribadi anda. Juga harapkan perhatikan risiko di sini. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan uang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahwa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Baik. Topik ini adalah MACD dan ini adalah agenda untuk webinar ini. Kita akan memulai dengan pengenalan MACD. Setelah itu kita akan melihat bagaimana kita boleh menafsirkan MACD dan juga melihat bagaimana kita boleh mengidentifikasi strategi trading untuk MACD dan akhirnya kita akan menggabungkan MACD dengan strategi lain. Baik, nama saya Ketan Ramesh Chandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Best Equity Research untuk tahun 2019, 2020, dan juga 2021. Baik, okey. Kita akan memulai dengan dengan pengenalan MACD. Apa itu MACD? MACD adalah satu indikator untuk moving average, convergence, and divergence. Ya, ini adalah indikator momentum yang boleh digunakan untuk skenario mengikuti trend. Persinyalan MACD atau crossover akan menunjukkan sinyal beli atau sinyal jual. Ini adalah satu informasi yang penting. Persilingan MACD boleh menunjukkan sinyal beli dan sinyal jual. Ini adalah satu informasi yang penting. Okey. Apakah komponen MACD? Okey, indikator MACD memiliki 4 komponen. Komponen 1 atau komponen pertama adalah garis sinyal MACD. Okay, garis sinyal MACD dia dihitung dengan mengkurangkan 12 EMA atau exponential moving average dari 26 EMA atau exponential moving average. Ya, garis sinyal adalah garis yang biru. Garis sinyal MACD, maafkan saya, garis sinyal MACD adalah di biru dan garis sinyal adalah di adalah warna jingga. Ya, baik. Di garis MACD, okey. Okey, so garis MACD adalah warna biru dan garis sinyal adalah warna jingga. Okey, dan komponen yang 3 iaitu histogram dan akhirnya garis nol. Okey, di mana
kita boleh melihat semua komponen ini. Okey, jika kita melihat grafik di sini, interpretasi magni, bagaimana kita boleh interpretasi magni, kita bisa melihat garis magni adalah garis yang warna biru dan garis sinyal adalah garis yang warna jingga. Baik, dan histogram kita boleh melihat histogram jika dia histogram di atas garis 0 adalah di sini, dan jika histogram adalah di atas garis 0 warnanya hijau, dan jika histogram di bawah garis 0 warnanya merah. Baik, apabila kita histogram dia juga dihitung dengan menggunakan garis sinyal dari garis magni. Apabila resultnya positif, kita akan dapat histogram warna hijau. Dan apabila kita resultnya negatif, histogram akan menunjukkan warna merah, ya. Ini bagaimana kita boleh interpretasi magni. Dan apabila garis magni melintasi di atas garis sinyal, mungkin dia menunjukkan satu sinyal untuk beli atau satu sinyal pembelian. Dan apabila garis magni melintasi di bawah garis sinyal, dia mungkin akan menunjukkan sinyal perjualan. Dan ini adalah bagaimana kita boleh interpretasi magni, dan ini adalah juga komponen yang penting untuk magni, ya. Empat komponen. Dan kita ada garis magni, warna biru, garis sinyal, warna jingga, dan histogram magni. Dia dihitung dengan menghitungkan garis sinyal dari garis magni. Dan garis 0 adalah di sini, ya. Okey, baik. Sinyal penjualan. Okey, kita boleh identifikasi satu sinyal penjualan apabila sinyal magni melintasi di bawah garis sinyal, ya. Kita bisa melihat di sini. Ini adalah maafkan saya. Okey. Oh ya, baik, betul. Okey. Ini adalah satu ini adalah satu persilangan, ya, persilangan apabila sinyal magni melintasi di bawah garis sinyal. Nah, apabila kita dapat melihat persilangan seperti ini, mungkin kita bisa melihat harga instrumen akan jatuh juga, ya. Kita bisa melihat histogramnya tidak kuat. Dulu dia apabila garis sinyal magni melintasi di atas garis sinyal, kita bisa melihat histogramnya naik dengan kuat. Right, setelah itu tetapi histogramnya turun. Dan apabila sinyal magni melintasi di bawah garis sinyal, kita juga melihat histogramnya turun-turun sampai menjadi merah. Apabila dia menjadi merah, ini adalah persilangan yang penting kerana dia akan menunjukkan satu sinyal penjualan, satu potensi untuk sinyal penjualan, ya. Ini adalah satu potensi untuk sinyal penjualan. Okey, ini adalah satu contoh untuk sinyal pembelian. Apabila sinyal magni melintasi di atas garis sinyal, dan juga kita melihat histogramnya, dia naik dari negatif, area negatif, dia naik sampai crossover juga atau persilangan di garis 0, ya. Apabila histogram juga dia naik di atas garis 0, ini adalah satu persilangan yang penting dengan sinyal magni melintasi di atas garis sinyal.
Alright, baik. Okay, so kita recap. Okay, ada 4 komponen magni yang penting, ya, garis sinyal, garis magni, garis sinyal magni, garis sinyal, histogram, dan garis nol. Okay, garis magni warnanya biru, garis sinyal warnanya jingga, dan histogram juga apabila histogram dia melintasi di bawah garis nol, dia akan menjadi hitam, dan jika dia turun dengan kuat, kita bisa melihat histogram dia menjadi lebih negatif. Dan apabila histogram melintasi di atas garis nol dan dia naik dengan kuat, kita bisa melihat histogram juga menjadi lebih tinggi, ya. Dia naik lebih dengan cepat dan dia menjadi lebih tinggi juga. Okey. Okey, kita boleh menggunakan magni untuk identifikasi potensi sinyal penjualan apabila garis magni melintasi di bawah garis sinyal seperti contoh ini, dan juga kita bisa melihat di sini histogram juga melintasi di bawah garis nol. Jangan lupa ini adalah garis nol. Kedua-dua sinyal ini menunjukkan satu potensi untuk sinyal penjualan. Dan mungkinnya harga instrumen akan turun di bawah dan turun dengan kuat. Dan apabila dia turun dengan kuat, histogram juga akan turun dan dia akan menjadi lebih negatif. Apabila dia berhenti dan tidak menjadi lebih negatif dan dia bottom di sini seperti ini dan dia naik, mungkin kita bisa melihat satu consolidation dalam harga, ya. Ini adalah kita boleh identifikasi price action seperti ini sebagai satu consolidation, dan juga kita bisa melihat histogramnya juga tidak turun dan menjadi lebih negatif. Dan apabila dan ini contoh ini menunjukkan satu sinyal pembelian, dan apabila histogram dia menjadi kurang negatif, ya, kita boleh melihat dia naik dan dia menjadi kurang negatif, lebih kurang negatif sampai dia melintasi di atas garis nol, dan juga kita bisa melihat sinyal magni, garis magni melintasi di atas garis sinyal. Ini juga menunjukkan satu potensi untuk sinyal pembelian. Dan harganya mungkin consolidate dulu, dia tidak akan naik dengan cepat, ya, kerana magni adalah satu indikator yang lagging, ya. Magni bukan satu indikator yang leading atau kita, ya, dia adalah satu lagging indikator, dan setelah dia sudah cross dan mungkin kita bisa melihat harganya akan naik, ya. Okey. Sekarang kita akan melihat strategi trading untuk magni. Seperti sebelum itu kita harus menyadari aspek negatif magni juga, ya. Mungkin magni boleh ada sinyal palsu, dan juga ia adalah satu indikator yang tertinggal atau lagging indicator. Satu aspek yang penting adalah kekuatan persilangan. Apabila kekuatan persilangannya kuat, dia naik dengan kuat atau dia turun dengan kuat, harganya juga akan turun dengan cepat, ya. Dan apabila histogramnya menjadi lebih negatif atau dia menjadi lebih positif, dia menunjukkan satu persilangan yang kuat. Okey, magni juga boleh digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan harga juga, ya. Kita bisa melihat dalam contoh ini apabila harganya naik sampai di sini, dan kita bisa melihat histogramnya menjadi lebih kuat, ya, dia turun
dia turun, dia still warna hijau, tetapi histogramnya dia memulai turun. Sebab itu kita bisa melihat mungkin harga instrumen ini akan consolidate dan mungkin akan jatuh, kerana kita bisa melihat satu persilangan di garis MACD dan garis sinyal, dan juga kita melihat histogram melintasi di bawah garis 0 juga, ya. Apabila kita membuat analisis, kita mesti mencari persilangan MACD dan garis sinyal, dan juga persilangan histogram dan garis 0. Okey, bagaimana kita boleh menggunakan MACD untuk identifikasi entry pembelian? Ini adalah satu strategi. Strategi ini boleh digunakan di kata untuk 1 hari, 4 jam, 1 jam, 30 minit, ya. Tetapi kita apabila kita menggunakan MACD, kita boleh menggunakan dengan indikator yang lain. Saya akan menunjukkan kita boleh menggunakan dengan stochastic indicator juga, dan lain indikator seperti RSI atau Fibonacci retracement juga, ya. Tetapi saya suka menggunakan MACD dengan stochastic kerana dia boleh menunjukkan satu sinyal pembelian dan juga satu sinyal penjualan yang baik. Okey, dalam contoh ini, jika kita melihat semua garis hijau di sini, ya, semua garis yang vertikal, kita bisa melihat harganya dia bottom atau consolidate di sini, dan juga kita melihat histogramnya menjadi lebih kurang, ya, atau lebih negatif. Dia naik dan juga dia menjadi lebih negatif, tetapi harganya tidak naik, tetapi harganya consolidate. Ini adalah satu sinyal juga sebelum kita melihat histogram melintasi di atas garis 0, apabila harganya consolidate seperti di sini, dan juga kita melihat histogram menjadi lebih kurang negatif, dia menjadi kurang negatif. Ini adalah juga ada satu sinyal yang kita mesti mencari, ya. Jika kita boleh mencari sinyal seperti ini, harga instrumen dia consolidate dan histogram dia menjadi kurang negatif, ini adalah satu sinyal yang penting juga. Dan apabila histogramnya melintasi di atas garis 0 dan juga garis MACD yang melintasi di atas garis sinyal, ini adalah confirmation atau sinyal yang mungkin baik untuk entry pembelian. Dalam contoh ini kita bisa melihat apabila kedua garis dan histogram yang melintasi di atas garis 0 dan juga di atas garis sinyal, kita bisa melihat harganya naik, ya. Dan okey, di mana dan juga di sini juga kita boleh identifikasi seperti satu sinyal pembelian juga, dan kita bisa melihat harganya seperti range bound trading, ya, dia seperti range bound trading, tetapi garis MACD dan garis sinyal jatuh dan histogram di negatif territory. Tetapi apabila garis MACD melintasi di atas garis sinyal dan juga histogram dia menjadi positif dan naik dengan kuat, ini juga adalah satu sinyal atau indikasi untuk entry pembelian, ya. Ini dia kita bisa mencari persilangan seperti ini kerana dia akan menunjukkan potensi untuk satu entry pembelian yang baik. Okey, dalam
contoh ini di sini, histogram dan juga garis magnet yang melintasi di atas garis nol dan juga garis sinyal, tetapi ini adalah satu sinyal yang palsu ya. Kita juga mesti menyadari aspek negatif. Ya, aspek negatif ialah mungkin ada sinyal palsu. Okey, ini adalah satu contoh untuk sinyal palsu ya. Garis magnet melintasi di atas garis sinyal dan juga histogram menjadi positif, tetapi inilah ada satu sinyal palsu. Harga instrumen dia naik, tetapi dia reverse dan turun. Dan turunnya kita tidak bisa melihat satu bullish trend yang kuat ya. Di sini dalam contoh di sini kita bisa melihat ini adalah satu bullish trend yang kuat, tetapi di sini kita tidak melihat harga instrumen naik ya. Ini adalah satu sinyal palsu. Di sini kita bisa melihat satu lagi persilangan, harga instrumen ini naik, tetapi ini adalah satu trend yang tidak kuat ya. Ini adalah satu bullish trend yang tidak kuat, dan juga di sini ini adalah satu sinyal palsu juga. Di sini ini adalah satu sinyal yang baik ya. Kita bisa melihat harga instrumen dia naik dengan kuat di sini. Dan juga di sini adalah satu sinyal palsu. Ini juga di sini adalah satu sinyal palsu. Tetapi di sini adalah satu sinyal yang baik. Sebab itu kita tidak boleh menggunakan magnet seperti solo ya. Kita mesti menggunakan magnet dengan indikator lain yang kita yang boleh menunjukkan satu sinyal yang baik untuk entry pembelian dan juga untuk entry penjualan. Baik, ini adalah satu grafik yang menunjukkan contoh untuk entry pembelian. Sekarang kita akan melihat satu contoh untuk entry penjualan. Okey, untuk entry penjualan kita akan mencari senario apabila garis magnet turun di bawah garis sinyal ya. Jangan lupa garis magnet adalah warna biru, garis sinyal adalah warna jingga. Ya, apabila garis magnet melintasi di bawah garis sinyal dan juga histogram menjadi negatif, ini mungkin menunjukkan satu sinyal untuk entry penjualan. Tetapi dalam contoh ini kita bisa melihat ini adalah satu sinyal yang palsu ya. Ini menunjukkan satu sinyal palsu. Tetapi di sini kita bisa melihat ini adalah satu sinyal yang baik ya. Kita bisa melihat garis magnet dia melintasi di bawah garis sinyal, dan juga kita melihat histogram dia naik dengan kuat, dia menjadi lebih positif, tetapi dia reverse dan dia turun dan dia menjadi kurang positif sampai dia menjadi negatif. Dan dari sini juga kita bisa melihat harga instrumen ini dia jatuh. Harganya jatuh sebelum kita melihat persilangan. Sebab itu kita boleh cakap indikator magnet adalah satu indikator yang lagging ya. Sebab itu ini adalah satu contoh yang menunjukkan indikator magnet adalah satu indikator yang lagging. Okey, dalam contoh ini adalah satu sinyal yang baik kerana kita bisa melihat harga instrumen dia jatuh dengan kuat. Dia consolidate di sini dan dia jatuh dengan kuat setelah garis magnet melintasi di bawah garis sinyal, dan juga histogram dia dulu dalam teritori negatif, teritori positif, tetapi dia menjadi lebih positif sampai dia melintasi di bawah garis nol dan dia menjadi negatif
dan dia menjadi lebih negatif dan dia apabila histogramnya turun dengan kuat. Dan juga di sini ini adalah satu sinyal yang baik juga, tetapi kita bisa melihat harga instrumen dia sudah jatuh sebelum kita melihat persilangan. Sebab itu kita boleh menggunakan, sebab itu satu lagi contoh kita bisa melihat MACD, indikator MACD adalah satu indikator yang lagging. Di sini kita boleh menunjukkan satu sinyal yang palsu lagi. Ya, ini adalah satu sinyal palsu. Kita bisa melihat histogram menjadi histogram dia turun, dia menjadi kurang positif, dan juga kita bisa melihat garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, dan juga histogram juga menjadi negatif. Tetapi harga instrumen dia tidak jatuh, ya, harganya consolidate di sini dan dia naik, ya. Dalam kedua-dua contoh atau grafik ini kita bisa melihat jika kita menggunakan indikator MACD seperti solo indicator, kita bisa akan melihat sinyal palsu dan juga sinyal yang baik. Sebab itu kita mesti menggunakan indikator MACD dengan indikator lain, dan saya akan menunjukkan nanti di trading view bagaimana kita boleh menggunakan indikator MACD dengan stokastik untuk identifikasi sinyal yang baik, untuk identifikasi entry pembelian dan juga entry perjualan. Baik, okey. Kita sudah melihat contoh untuk entry pembelian dan entry penjualan. Bagaimana kita akan identifikasi posisi keluar setelah kita sudah membuat satu entry. Okey. Dalam contoh ini kita bisa melihat satu sinyal untuk entry pembelian, ya. Garis MACD melintasi di atas garis sinyal, histogram juga dia naik, dia menjadi kurang negatif sampai melintasi di atas garis nol, dan dia menjadi lebih positif. Dalam senario ini kita bisa melihat harganya naik dengan cepat. Kita boleh menggunakan MACD dan histogram untuk identifikasi posisi keluar, dan juga kita boleh menggunakan level resistance, ya. Jika kita melihat di sini, ini adalah satu level resistance. Kita bisa melihat harganya membuat satu swing tinggi yang signifikan, ya. Apabila harga di mana dia membuat swing tinggi atau swing rendah seperti ini yang signifikan, kita mesti highlight level ini, dan jangan lupa level ini kerana ini akan fungsi sebagai satu level resistance dan level support yang kuat pada masa depan, ya, untuk masa depan. Sebab itu apabila harga instrumen ini dia membuat satu swing tinggi yang signifikan, kita mesti highlight level ini dan jangan lupa. Dan juga untuk apabila harga instrumen ini dia membuat satu swing rendah yang signifikan seperti ini, kita juga mesti highlight dan kita mesti label di kata kita. Okey, sebab dengan itu kita boleh menggunakan level swing tinggi di sini sebagai satu level untuk identifikasi posisi keluar, dan juga apabila garis MACD setelah dia melintasi di atas garis sinyal, dan setelah itu apabila garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, ini adalah satu sinyal untuk tutup posisi kita, ya. Kita menggunakan persilangan MACD di bawah garis sinyal, dan juga kita menggunakan overlap atau pullback resistance di sini, ya.
kita menggunakan dua indikator untuk identifikasi satu posisi keluar yang baik. Okey, untuk identifikasi posisi keluar untuk short trade, ya, apabila kita menjual instrumen ini, kita bisa melihat ini adalah satu persilangan yang baik. Kita bisa melihat garis MACD melintasi di bawah garis sinyal dan juga histogram menjadi negatif dan dia menjadi lebih negatif. Ini adalah satu entry perjualan, ya, dan kita bisa menggunakan apabila harga instrumen ini dia naik di atas level resistance di sini, level resistance di sini akan menjadi satu level support yang signifikan, ya. Jangan lupa apabila harga naik di atas satu resistance itu akan menjadi satu support yang signifikan, dan juga apabila jika harganya turun di bawah support di sini akan berfungsi sebagai satu resistance yang kuat. Okey, dalam contoh ini apabila harga instrumen ini naik di atas swing resistance di sini, resistance ini akan menjadi satu support yang kuat. Dan apabila harganya turun sampai kuat support di sini, level support di sini, kita boleh menggunakan level ini untuk menutup posisi kita, ya. Dan juga kita bisa melihat histogramnya dia tidak menjadi lebih negatif, dia bottom di sini, dia consolidate dan dia menjadi kurang negatif, ya. Dia naik, histogram dia naik, dia menjadi kurang negatif. Ini adalah satu indikasi yang kita mesti melihat, kerana dia akan menunjukkan satu potensi untuk menutup posisi kita, ya. Jika histogramnya turun dan dia menjadi lebih negatif seperti di sini, ya, dia menjadi lebih negatif, kita bisa melihat kita bisa berfikir harganya akan turun lagi, ya. Harganya akan turun lagi kerana kita bisa melihat histogramnya menjadi lebih negatif. Tetapi jika histogram dia consolidate dan dia naik dan histogram menjadi kurang negatif, ini adalah satu indikator untuk kita, dan kita mesti mencari atau mesti berfikir kita akan menutup posisi kita di sini, ya. Okey, sekarang kita akan pergi ke trading view dan kita akan menggabungkan MACD dengan strategi lain, ya. Kita boleh kita mesti identifikasi level support dan resistance yang kuat atau level support dan resistance yang signifikan. Kita mesti menggunakan overlap support dan overlap resistance yang signifikan, dan juga kita mesti identifikasi trend di mana harganya sekarang dia trading dalam bullish trend atau bearish trend, dan kita mesti identifikasi level support dan resistance, dan juga saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh menggabungkan MACD dengan stokastik juga, ya. Kita akan menggunakan indikator stokastik. Okey, sekarang kita pergi ke trading view. Okey, sekarang saya menggunakan WTI oil atau minyak untuk contoh ini, dan saya sekarang menggunakan karta 4 jam. Okey, di bawah di sini adalah indikator MACD saya, dan saya menggunakan semua parameter yang default parameter untuk MACD, ya. Baik, saya akan menggunakan garis ini untuk menunjukkan di mana persilangannya. Kita dapat melihat persilangan MACD dan juga
persilangan histogram dan juga persilangan garis MACD juga ya. Akan menggunakan warna hijau untuk sinyal pembelian atau menunjukkan potensi sinyal untuk pembelian. Okey, jika kita bisa melihat garis yang warna hijau di sini, kita bisa melihat histogramnya menjadi kurang negatif, dia naik, dia menjadi kurang negatif, dan juga warna garis MACD dia melintasi di atas garis sinyal. Apabila kita melihat persilangan seperti ini, kita boleh harap harga instrumen atau harga WTI akan naik, dan juga ini adalah satu bullish trend atau satu sinyal yang baik. Di sini juga kita bisa melihat persilangan yang mungkin baik. Harganya naik tetapi tidak naik dengan kuat, dan dia terbalik dan dia jatuh ya, dia turun di sini. Ini adalah kita bisa melihat harganya naik dan naik dengan kuat sebelum kita melihat persilangannya. Sebab itu MACD adalah satu indikator yang lagging. Okey, setelah ini saya akan menggunakan indikator stokastik, dan kita bisa melihat jika kita boleh identifikasi sinyal pembelian, sinyal untuk entry pembelian atau entry penjualan yang lebih baik. Di sini juga kita bisa melihat setelah persilangannya, kita melihat persilangan, harganya consolidate dan dia naik dengan sedikit ya, dia tidak naik dengan kuat, dia naik sedikit tetapi dia turun lagi. Dan di sini ini adalah satu sinyal yang baik kerana kita bisa melihat harga WTI dia naik dengan kuat, dan juga garis MACD dan garis sinyal juga naik, dan juga histogramnya dia menjadi dia melintasi di atas garis nol, dan dia menjadi lebih positif di sini ya. Okey, sekarang kita cuba mencari sinyal penjualan. Okey, kita cuba mencari sinyal penjualan. Okey, di sini kita bisa melihat satu persilangan untuk sinyal penjualan. Saya akan menggunakan merah. Kita katakan okey, ini adalah satu sinyal penjualan. Juga di sini. Dan juga di sini. Dan mungkin ya, ini juga di sini ya. Baik, okey, jika kita melihat pada hari 8 Juni, apabila kita melihat persilangan seperti ini, garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, dan juga histogram dia menjadi negatif dan dia turun dan menjadi lebih negatif. Ini adalah satu sinyal yang baik kerana kita dapat melihat harga WTI dari 71,60 sen ya, dia jatuh sampai 67,15 ya. Ini adalah satu sinyal yang baik. Dan juga untuk pada hari 22 Juni juga kita bisa melihat satu persilangan yang menunjukkan mungkin harga akan turun. Ini juga adalah satu sinyal untuk entry penjualan yang baik. Juga di sini pada hari 14 Juli. Tetapi untuk hari 10 Agustus, harganya sudah jatuh apabila kita bisa melihat persilangan. Harganya dia consolidate, tetapi setelah itu harganya jatuh ya.
Dan juga di sini pada hari 6 September, ini adalah satu sinyal palsu kerana harga dia turun tetapi dia turun sedikit saja. Dia mencari support di sini, dia dapat mencari satu overlap support di harga di sini 85. Setelah itu dia naik. Ya, kita bisa melihat harga histogram dia naik dan dia menjadi kurang negatif dan harga minyak WTI dia naik. Okey, sekarang kita bisa melihat bagaimana kita menggunakan indikator MACD seperti solo indicator. Sekarang kita akan menggunakan satu lagi indikator iaitu stokastik. Ya, dan untuk parameter stokastik saya suka menggunakan 20 untuk length saya, percentage K. Saya menggunakan 3 untuk smoothing percentage K dan juga percentage D ya. Okey, saya untuk stokastik kita boleh menggunakan 20, 3, 3 dan ini akan kita akan dapat satu strategi yang baik apabila kita menggunakan stokastik dengan MACD dan juga mungkin saya akan menggunakan Bollinger Band juga ya. Maafkan, okey. Okey. Dua-dua indikator ini kita boleh bisa menggunakannya. Oh, okey, saya tahu kenapa saya akan menghilangkan Ichimoku dan sekarang saya boleh menggunakan Bollinger. Baik, okey, untuk Bollinger saya tidak kita menggunakan 20, 2 dan 0 untuk parameternya ya. Baik. Okey, stokastik kita boleh menggunakan stokastik untuk identifikasi satu oversold position dan juga overbought position atau oversold position. Dia juga kita boleh menggunakan stokastik untuk identifikasi sinyal perjualan dan juga sinyal pembelian ya. Dan okey, saya juga akan menunjukkan, saya akan menggunakan satu garis horizontal. Kita bisa melihat apabila garis ini, apabila stokastik dia naik sampai 97, mungkin dia identifikasi satu entry perjualan. Dan apabila garis stokastik dia sampai 4 atau dia sampai 5 atau 4, dia mungkin menunjukkan satu entry pembelian. Tetapi seperti MACD, kita tidak boleh menggunakan stokastik seperti indikator solo. Kita mesti menggunakan 2 atau 3 indikator. Dengan menggunakan 2 atau 3 indikator yang baik, kita boleh identifikasi sinyal yang baik untuk entry pembelian dan juga entry perjualan. Okey, dalam contoh ini untuk minyak, saya menggunakan karta 4 jam. Kita bisa melihat apabila stokastik turun di bawah melintasi di bawah 20 dan sampai 5 sampai 10 atau 5 ya, dan juga kita bisa melihat histogramnya tidak menjadi lebih negatif, histogramnya consolidate dan dia menjadi kurang negatif. Dan apabila kita juga melihat harganya trading di atas Bollinger Band di bawah, yang ini adalah satu sinyal yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi satu entry pembeliannya. Saya akan highlight level ini. Baik, okey.
Oh, saya tidak kotak ini tidak. Okey, saya tidak boleh. Mana? Okey, saya menggunakan brush. Okey, di sini kita bisa melihat oh. Okey. Brush saya tidak boleh di okey, mark di okey. Okey. Jangan okey. Jangan tension, kita boleh menggunakan okey, kita bisa melihat apabila stokastik dia turun di bawah 10 ya, dan juga kita bisa melihat histogram dia tidak menjadi lebih negatif tetapi dia naik dan menjadi kurang negatif. Ini adalah satu sinyal untuk entry pembelian. Dan juga harga kita bisa melihat harga minyak dan juga trading di atas lower Bollinger Band dia naik ya. Ini semua adalah tiga indikator yang menunjukkan satu sinyal pembelian yang baik. Juga di sini jika kita bisa melihat pada hari 16 Agustus ya, juga hari 16 Agustus kita bisa melihat harga minyak dia tidak turun di bawah lower Bollinger Band. Dan juga kita bisa melihat stokastik setelah dia turun sampai 5, dia naik, stokastik juga naik, dan juga garis MACD dia juga naik dan dia melintasi di atas garis sinyal. Ini adalah tiga indikator ini menunjukkan satu sinyal pembelian yang baik juga ya. Dan juga di sini pada hari 3 Agustus, juga pada hari 3 Agustus kita bisa melihat harga minyak setelah dia turun di bawah lower Bollinger Band, kita bisa melihat histogram MACD dia menjadi kurang negatif, dia naik, dia menjadi kurang negatif. Dan juga stokastik apabila setelah dia turun di bawah 20 dan reverse dan dia naik, ini adalah tiga indikator ini menunjukkan satu sinyal untuk entry pembelian yang baik juga. Dan kita bisa melihat harga minyak dari 78,99 dia naik sampai 41,50 ya. Ini juga adalah satu sinyal untuk entry pembelian yang baik. Dan juga pada hari ini, pada hari 18 Juli, juga pada hari 18 Juli, harga minyak dia turun sampai lower Bollinger Band. Juga kita bisa melihat histogramnya, dia menjadi dia melintasi di bawah garis nol, dia menjadi lebih negatif, tetapi dia consolidate di sini dan dia naik dan menjadi kurang negatif. Apabila histogram menjadi kurang negatif, kita juga bisa melihat stokastik naik juga. Setelah stokastik turun sampai 3,5, stokastik juga naik, histogram juga menjadi kurang negatif, dan kita bisa melihat harga minyak dia trading di atas lower Bollinger Band. Satu kali, ini satu lagi, tiga indikator ini menunjukkan satu entry pembelian yang baik juga ya. Baik, untuk entry perjualan, okey, saya akan menghilangkan baik. Okey, untuk mencari satu sinyal penjualan yang baik juga kita boleh menggunakan stokastik dan MACD juga dan Bollinger. Dan di sini pada hari 10 Agustus kita bisa melihat harga minyak dia sampai upper bound Bollinger Band, dan setelah itu kita bisa melihat histogramnya menjadi dia turun, dia menjadi kurang positif, dan juga stokastik
dia turun juga ya. Kita ada tiga indikator yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi satu entry perjualan yang baik. Dan juga pada minggu ini ya kita bisa melihat harga minyak dia naik di atas upper Bollinger Band. Juga kita bisa melihat stokastik setelah sampai 90 dia turun juga, dan juga setelah itu kita bisa melihat garis MACD juga melintasi di bawah garis sinyal ya. Dan garis jingga di sini dalam Bollinger Band dia adalah 20 hari moving average. Dan apabila harga melintasi di bawah moving average di ini, dia juga menunjukkan satu sinyal yang baik untuk entry penjualan juga ya. Baik, dan juga di sini pada hari 14 Juli juga adalah satu sinyal yang baik untuk entry penjualan. Kita bisa melihat harga minyak dia tidak naik di atas upper Bollinger Band, dia turun, dia melintasi di bawah 20 hari moving average. Juga kita bisa melihat garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, dan juga histogram dia menjadi kurang positif sampai melintasi di bawah garis 0. Dan juga kita bisa melihat stokastiknya setelah dia sampai 96 dia juga turun ya. Ini adalah satu lagi sinyal yang baik untuk identifikasi entry perjualan. Dan juga kita bisa melihat indikator atau sinyal pada hari 20 Juni. Pada hari 20 Juni, dan juga pada hari 8 Juni. Baik, dan jika kita melihat di sini apabila stokastik dia sampai 97, selalunya kita dapat melihat apabila stokastik dia reverse dari level di sini dan dia turun, kita juga dapat bisa melihat MACD, garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, dan juga kita bisa melihat harga minyak dia jatuh juga ya. So sebab itu saya jika kita akan menggunakan indikator MACD, jangan menggunakan indikator ini seperti indikator solo. Kita mesti menggunakan indikator MACD dengan indikator yang lain untuk strategi kita ya. Untuk strategi ini kita menggunakan stokastik, MACD, dan juga Bollinger Band. Dan kita menggunakan karta 4 jam, juga kita boleh menggunakan karta harian dan juga karta 1 jam ya. Tetapi dalam contoh ini saya menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan strategi ini untuk karta 4 jam. Dan juga kita bisa menggunakan strategi ini untuk instrumen lain juga. Kita boleh menggunakan untuk dollar index, euro dollar, pound dollar juga ya, dan juga untuk emas ya, XAU USD juga kita boleh menggunakan strategi ini untuk XAU USD juga ya. Okey, baik. Sekarang kita telah sampai pada akhir webinar hari ini. Sekarang saya akan menunjukkan satu poll. Tolong beri rating anda untuk webinar ini. Dan juga saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Terima kasih semua atasnya, waktunya dan kesabarannya. Dan juga terima kasih telah mengikuti webinar ini, dan sampai jumpa minggu depan ya. Alright, terima kasih semua.